Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat, kuat, dan sukacita. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Adireja Adipala Minggu 11 Juli 2021 bersama Kak Arindi Dan Kak Rahel. Adik-adik di rumah, masihkah ada di antara kita yang masih suka nakal dan berbohong? Nah, kalau masih ada, mulai hari ini kita harus berani menyatakan kebenaran, berani berkata baik, bertindak yang positif. Untuk itu, mengawali ibadah kita pada minggu ibadah kali ini, kita akan menyanyikan lagu pujian Beranilah Seperti Daniel. Musik. Percaya Tuhan, beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun di gua singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah firman Tuhan, meskipun di gua singa, tetap percaya Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas berkat dan waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati, Kau urapi kami, supaya kami bisa menjalankan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29 dengan tema Berani menyatakan kebenaran. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Selamat bersua di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan belajar dari sabda Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Namun sebelum kita membaca mendengar sabda Tuhan, mari kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika Tuhan memberikan kehidupan itu, Tuhan memelihara, Tuhan merawat, dan Tuhan menjagai hidup dan kehidupan kami. Sehingga meskipun dari
ruang tempat yang berbeda, hati kami Tuhan satukan di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar sabda Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang bersabda kepada kami, dan melalui tuntunan penyertaan Roh Kudus, kami siap untuk menerima sabda Tuhan. Amin. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah sabda Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dari itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah mendengar Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukainya, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.
Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula pada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian adik-adik, sabda Tuhan yang hari ini bersama kita baca, bersama kita dengar. Sabda ini mengisahkan bagaimana ketika Tuhan Yesus berkarya. Karya Tuhan Yesus yang mengagumkan itu kemudian menjadi percakapan dari orang-orang yang melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan Yesus. Ada yang mengira Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah mati karena dipenggal kepalanya atas perintah Herodes. Ada yang menganggap Tuhan Yesus adalah Eli. Ada pula yang beranggapan Tuhan Yesus adalah bagian dari nabi-nabi yang telah ada. Dan ketika Herodes mendengar hal itu, Herodes meyakini bahwa itu adalah Yohanes yang sudah dia penggal kepalanya, kemudian bangkit lagi. Silahkan dilihat ayat yang ke-16, pernyataan Herodes. Nah, adik-adik yang terkasih, kematian Yohanes, karena Yohanes betul-betul berani menyatakan kebenaran yang telah diberikan Tuhan atas dirinya. Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan kepada umat saat itu. Dan adik-adik bisa melihat, bisa membaca nanti tentang Yohanes ini. Banyak orang kemudian berbondong-bondong menyatakan pertobatan di depan Yohanes, dan sebagai bukti mereka menyatakan pertobatan, mereka kemudian menyerahkan diri untuk dibaptis. Demikian pula seruan pertobatan itu, kebenaran itu juga disampaikan Yohanes kepada Herodes. Karena Herodes mengambil istri Herodias, istri saudaranya. Hal inilah yang kemudian membuat kemarahan dalam diri Herodias. Dia kemudian menyimpan dendamnya kepada kepada Yohanes.
Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, lantas kalau temanya hari ini berani menyatakan kebenaran, apakah kebenaran yang harus kita nyatakan seperti Yohanes? Selalu seperti Yohanes? Tidak, adik-adik. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kebenaran itu. Sejak tahun 2020, masih ingat? Di bulan Maret, ada yang ingat? Di bulan Maret tahun 2020, tahun yang lalu, kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Sekolah harus dilakukan dari rumah masing-masing. Sampai hari ini adik-adik harus menjalani ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Betul? Lantas kebenaran apa yang bisa kita nyatakan sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai anak-anak terang? Nah, adik-adik, sekolah minggu belum bisa dilakukan secara langsung, tetapi adik-adik diminta untuk beribadah, diminta untuk belajar di rumah masing-masing, dengan harapan adik-adik terlindungi dari COVID-19. Tetapi yang terjadi apa? Kita bukan belajar dari rumah, tetapi justru menggunakan kesempatan itu untuk memuaskan diri bermain bersama teman-teman. Betul? Dan ketika kita bermain bersama teman-teman, seringkali kemudian kita abai terhadap seruan, yaitu apa? Menjaga kebersihan dengan jalan cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, kalau kita mau menyatakan kebenaran, karena kebenaran itu telah dipercayakan atas hidup dan kehidupan kita, adik-adik harus berani menyatakan itu dalam diri adik-adik. Adik-adik harus berani menolak ajakan teman-teman untuk bermain di luar rumah. Adik-adik harus berani menyatakan selalu memakai masker. Adik-adik harus berani menyatakan menolak untuk berkerumun tanpa mematuhi protokoler kesehatan. Lalu kalau begitu, adakah resikonya? Ada resiko yang kita hadapi. Mungkin kita akan diledek, mungkin kita akan ditertawakan, bahkan mungkin kita akan dijauhi. Karena apa? Kita menyampaikan kebenaran. Seringkali kebenaran itu tidak bisa diterima oleh dunia ini. Tetapi hal inilah yang harus senantiasa kita nyatakan dalam kehidupan kita. Tetaplah menjaga diri, tetaplah menjaga kehidupan, tetap patuhi
protokoler kesehatan, paling tidak 5M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan yang akan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, demikian tadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dari firman itu, kita diajarkan untuk berani menyatakan kebenaran. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus telah memberkati kami, memberi kami anugerah dan berkat kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan tadi. Ya Tuhan, ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu yang berani untuk menyatakan kebenaran di kehidupan kami. Berkatilah kami di kehidupan selanjutnya, di kehidupan kami sehari-hari agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang berbuat baik. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan nama Tuhan dengan pujian berjudul Ku suka menuturkan. Musik. dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M. M yang pertama, memakai masker dengan benar. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas. Kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus